Ini nampaknya selebaran ini semakin lama semakin hebat covernya. Ini ada lagi nih covernya baru, modelnya kayak begini. Jadi ya sama, dalamnya sama, isinya arisan berantai. Covernya modelnya kayak begini. Allah, mudah-mudahan engkau ampuni orang-orang yang seperti ini. Jadi jangan dipercaya ini yang begini ya. Isinya sih memang ada hadis, ada ayat-ayat Allah, kemudian ada testimoni-testimoni, tapi ujungnya dia nyuruh transfer seperti ini. Nah, ini kita masuk ke 2010 ya Pak ya. Tadi kan udah jelas ya di tahun itu ya. Nah, Yusuf Mansur 2010 ini selain dia mencari uang dengan apa ya tadi MLM itu ya Pak ya. Ini MLM itu dia itu saya masih ingat persis karena kasus ini atau misalkan proses ini saya melihat persis brosur namanya arisan berantai, di mana intinya orang saling transfer. Tapi saya lihat di sana ada foto Yusuf Mansur dan saya yakin itu apa ya? Mungkin ada keterlibatan Yusuf Mansur. Ya, kemarin waktu di Majelis Adz-Dzikra hari Minggu saya mendengar ada yang ditangkap polisi ketika nyebarin ini. Tapi saya sudah kasih tahu polisinya kalau itu korban. Itu korban, artinya dia nggak tahu juga sebenarnya kalau ini adalah penipuan. Ada sisi positifnya sih. Sisi positifnya apa? Rupanya alhamdulillah banyak yang samina wa ta'na. Tapi sisi negatifnya samina wa ta'na-nya, samina wa ta'na orang Indonesia bener-bener samina wa ta'na sampai nggak mikir. Begitu dilihat depannya Ustadz Yusuf Mansur nih, terus ada hadisnya nih, ada ayatnya nih, langsung nggak dibaca lagi, lihat belakangnya, suruh transfer ke ATM yang berbeda, nggak pakai mikir, langsung aja gitu. Ini nampaknya selebaran ini semakin lama semakin hebat covernya. Ini ada lagi nih covernya baru, modelnya kayak begini. Jadi ya sama, dalamnya sama, isinya arisan berantai. Covernya modelnya kayak begini. Allah, mudah-mudahan engkau ampuni orang-orang yang seperti ini. Jadi jangan dipercaya ini yang begini ya. Isinya sih memang ada hadis, ada ayat-ayat Allah, kemudian ada testimoni-testimoni, tapi ujungnya dia nyuruh transfer seperti ini. Transfer ke 4 orang berbeda, masing-masing sama lagi. Kita kan punya sedekah 20.000 per bulan. Mereka juga pakainya 20.000 sebulan. Saya punya multi level marketing namanya Miracle. Mereka sama juga pakainya Miracle. Allahu Akbar. Ya, saudara-saudara, nanti kalau ketemu yang seperti ini langsung masukkan ke tong sampah saja. Ya, itu ibu-ibu di sana juga ada yang bawa. Coba diangkat. Enggak, diangkat aja, diangkat. Nah, yang paling banyak beredar yang seperti itu. Ya, nah ini udah varian baru. Bahkan belakangan saya ketemu yang covernya Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Terus pernah lagi ketemu yang gambar depannya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi mereka ini udah kebablasan nih, udah nggak ngerti nih maksudnya apa gitu. Sementara kita lapor ke polisi pun memang belum, karena 1 dan 2 hal. Ya sudah, biarlah Allah yang mengizinkan itu beredar, Allah juga yang mengizinkan itu nanti berhenti. Jadi Yusuf Mansur ini nggak peduli dengan cara apapun dia mencari uang. Yang penting dia bisa mengumpulkan banyak sekali. Karena Yusuf Mansur bilang sendiri, dia itu dendam sekali dengan kemiskinan, Pak. Dendam sekali dengan kemiskinan. Artinya dia benci kemiskinan dan mungkin dia benci orang miskin. Tapi menciptakan orang miskin. Dia menciptakan orang miskin ya. Jadi dia bikin arisan berantai, di mana kalau kita lihat proses ini ya Pak ya, dia itu menciptakan metode banyak sekali untuk mengumpulkan uang. Nah, tapi dia nggak mau membayar. Nggak mau membayar pada orang-orang yang berinvestasi di sini. Artinya orang-orang di sini sebenarnya sama Yusuf Mansur itu nggak pernah dianggap, Pak. Nggak pernah dianggap, ya dibiarkan aja, peduli amat itu. Jadi ibaratnya ya dia udah merasa kuat karena dia merasa hebat mungkin ya. Terus posisi pada saat itu dia itu kayak play victim, Pak. Menurut saya yakini
Yusuf Mansur pada saat itu bilang, saya nggak tahu. Ini kan yang proses Adiansa direkturnya, pasti akan bilang seperti itu. Pada saat itu bilang kayak gitu nggak Pak? Pernah pada saat ketemuan sebenarnya saya tidak tahu nih, saya hanya mengenalkan saja begitu. Pada saat itu saya sambut, saya agak sedikit emosi, saya bilang, Ustadz jangan seperti itu, karena kan yang mengenalkan bisnis ini pada saat itu saya masih manggil Ustadz ya. Pada saat itu yang mengenalkan bisnis adalah Ustadz, dan Ustadz mengatakan bahwa di sana diangkat sebagai komisaris utama. Nah itu bisa dibuktikan sih. Ya, komisaris utama, sehingga tidak bisa dengan alasan seperti itu, gitu. Nah, itu seperti itu. Iya. Kalau komisaris utamanya sesuai dengan putusan 313 itu kan Yusuf Mansur di sana didudukan sebagai komisaris utama. Iya. Kemudian Syakir Sula didudukan sebagai komisaris kan. Iya benar. Dan itu tergugat Yusuf Mansur dan Syakir Sula kan tidak membantah. Hanya mereka membantah bahwa surat yang masuk kepada bank itu dipalsukan, itu saja. Dan anehnya majelis hakim begitu percaya, padahal kalau itu dipalsukan kan harusnya terlebih dahulu ada putusan pidana yang menyatakan bahwa itu dipalsukan kan. Iya. Itu aneh. Harusnya ada laporan dari kepolisian. Iya. Harusnya Yusuf Mansur melaporkan dulu si Adiansa. Melaporkan dulu. Kalau nanti terbukti itu memang dipalsukan, itu baru bisa untuk. Iya. Karena ketika gugatan, oh itu dipalsukan, Yusuf Mansur bisa karena pidana itu nggak perlu ke pengadilan dulu, bisa langsung ke kepolisian gitu. Pelaporan sebagai setidak-tidaknya Yusuf Mansur akan melaporkan Adiansa bahwa itu ada pemalsuan. Iya. Begitu juga dengan perkaranya JBN ini, ketika mereka tidak tahu menahu, kemudian hanya Adiansa yang bermain, tentu Yusuf Mansur juga melaporkan. Dan BMT kan juga melaporkan seharusnya. Dan seharusnya gini, orang CIMB itu harusnya ada yang dipenjara, Pak. Harusnya seperti itu. Karena gini Pak logikanya, kan kita pernah bermain kredit lah ya Pak ya. Maksudnya kita pernah minjem uang di perbankan. Yang namanya pengajuan kredit itu, kalau lewat PT itu, selain direktur, komisaris tanda tangan. Dan itu harus di tempat. Tidak bisa diwakilkan, maksudnya tidak bisa dipalsukan, harus ada dokumentasinya di depan notaris, itu harus ditandatangani bersama, harus pada satu waktu. Bagaimana bisa tanda tangan itu dipalsukan gitu ya? Kalau nggak ada, ini kan ada tiga orang yang harus dikenakan pidana, yaitu orang dari CIMB, notaris, sama Adiansa. Bagaimana bisa majelis hakim menentukan bahwa itu tanda tangan dipalsukan kalau tiga orang ini tidak dinyatakan bersalah, cuma Adiansa yang dinyatakan bersalah. Dan itulah yang menjadikan Yusuf Mansur sudah tidak bisa berkutik ketika tidak bisa berkutik, artinya membantah mereka sebagai komisaris, karena di dalam awal fasilitas kredit itu kan Yusuf Mansur pasti antara direktur tanda tangan, kemudian ada persetujuan dari komisaris. Ya, karena komisaris pengawas. Apalagi komisaris utama ya. Makanya karena di sana ada tanda tangannya, menurut saya bank kan pasti tidak mungkin kalau direkturnya bergerak sendiri kemudian komisarisnya tidak tanda tangan, pasti fasilitasnya nggak ada, pasti tidak dikabulkan itu permohonannya kan gitu. Ya kan harus depan notaris. Ya, makanya apalagi uang miliaran Pak. Ya, makanya Yusuf Mansur di dalam hal itu mereka hanya mengatakan bahwa dia tidak membantah sama sekali dalam jawaban putusan itu, tidak membantah, hanya yaitu tadi berkaitan dengan fasilitas yang ini tanda tangan komisarisnya dipalsukan semua oleh Adiansa. Tapi anehnya Yusuf Mansur dan Syakir Sula tidak membuat laporan polisi, ini kan aneh. Dan yang paling menarik ini Pak, Syakir Sula menyatakan dengan persis bahwasanya yang mengajak dia untuk menjadi komisaris adalah Yusuf Mansur. Berarti Yusuf Mansur di sana itu dominan. Ya. Artinya ada kemungkinan bahwasanya
Adiansyah itu pun dikorbankan sama Yusuf Mansur Bisa jadi. dalam porsi CIMB dan teman-teman di sini. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi uangnya itu dikontrol sama Yusuf Mansur dan Adiansyah. Ya mungkin kasus-kasus yang dulu sebelumnya mungkin dipegang sama Adiansyah ya. Iya. Dan kemudian dipegang sama Yusuf Mansur karena Adiansyah kan nggak mungkin pegang karena dia dalam kontrol pengawasan polisi pada saat itu, Pak. Iya. Jadi ada kemungkinan besar bahwasanya di tahun 2009 ini sebenarnya yang kontrol itu Yusuf Mansur. Karena kan gini logikanya, Pak. Si Adiansyah ini nggak mungkin mencairkan uang di perbankan kalau posisi seperti itu. Betul. Tanpa ada pengawasan kepolisian, tanpa itu mustahil itu kayak gitu. Orang yang sedang berkasus itu semuanya dikontrol, Pak. Iya. Jadi ada kemungkinan yang pegang ini justru ada kemungkinan Adiansyah pun dikorbankan sama Yusuf Mansur. Bisa jadi. Di kasus CIMB terutama ya, Pak ya. Bisa jadi. Karena Syakir Sulam menyatakan saya itu diajak Yusuf Mansur di sana. Berarti otomatis pada saat Yusuf Mansur mengajak Adiansyah ke sana, Yusuf Mansur tahu bahwasanya ini teman saya ini mafia gitu. Tapi saya lebih mafia gitu. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin ya. Kalau kita lihat biografinya, sejarahnya kan memang sudah pernah dipenjara dan itu diakui oleh Yusuf Mansur kan. Oh iya, dibanggakan malah. Oh iya, udah dibukukan malahan katanya. Ya. Apalagi gini Pak, kan kalau misalkan Yusuf Mansur tidak memegang uang itu, nggak mungkin Yusuf Mansur bisa beli rumah, nggak mungkin bisa berinvestasi di warung steak, nggak mungkin bisa kerjasama bikin travel umroh yang jumlahnya miliaran, nggak mungkin juga bisa bikin usaha yang lain, karena dia harus membayar 23 miliar Pak. Iya. Logikanya gini Pak, oke. Logikanya dari mana uangnya? Iya, logikanya uangnya dari mana? Uang 23 miliar bisa lunas, uang bisa beli rumah yang sangat besar, bisa beli tanah. Selain itu Pak, dia kan beli tanah di mana-mana Pak. Iya. Di tahun itu dia membeli tanah di mana-mana walaupun ada banyak sekali yang cuma di DP 10%. Dan itu saya punya kasus orang yang sekarang sudah meninggal itu, ada kasus di pengadilan Cibitung itu, ya salah satunya ya ada perjanjian masalah wakaf itu nanti dibukalah. Yang jelas Yusuf Mansur di tahun itu banyak sekali uangnya, tapi nggak mau bayar di sini. Dan ya mungkin wajar saja ketika debt collector itu waktu menagih itu mungkin niatnya itu ya, kalau Yusuf Mansur bilang ya orang-orang ini pada baik gitu ya, mungkin Yusuf Mansur mau bayar itu karena mau dikarunin mungkin ya Pak ya. Yusuf Mansur itu kalau nggak sampai kayak gitu mungkin nggak bayar. Yusuf Mansur itu kalau tidak terancam jiwanya nggak akan bayar. Faktanya kan seperti itu. Ya faktanya kan seperti itu. Dia kan ngomong kalau nanti putusan pengadilan saya kalah ya saya bayar. Ternyata kan banding, ya kan. Jadi menurut hemat saya memang harus dipaksa dengan cara. Cuman kalau saya kan maksanya bukan cara premanisme kan, maksanya dengan cara hukum. Ya.